Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat P3K? Tentu saja ya, semoga tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ada informasi yang menarik ya dan disyukuri ya, yaitu P3K resmi bakal mendapatkan uang pensiun ya. Nah, yang tentunya berbeda dengan PNS ya. Uang pensiun dari P3K maupun PNS ini berbeda. Nah, seperti apa nanti aturan ya, bagaimana P3K akan mendapatkan uang pensiunan, ini tentunya sudah dirancang ya di dalam rancangan undang-undang ASN ya yang akan disahkan oleh DPR ya. Nah, tentunya di dalam rancangan undang-undang ASN ini yang terbaru ya, itu akan memberikan kepastian bahwa P3K akan mendapatkan uang pensiun. Nah, seperti halnya dan seperti apa ya, dan Bapak Ibu sahabat P3K, silakan ikuti video ini, penjelasan ini sampai selesai agar bisa mendapatkan pemahaman yang optimal ya, yang lengkap. Mari kita ikuti, kita pahami bersama video ini dengan judul RUU ASN disahkan. P3K resmi bakal dapat uang pensiun yang berbeda dengan PNS ya. Tentu saja kita berharap semoga rancangan undang-undang ASN ini ya akan cepat disahkan ya, ditetapkan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan P3K yang menguntungkan ya, aturan-aturan yang bisa mendukung kesejahteraan P3K, terutama untuk adanya kepastian uang pensiun ya. Nah, mari kita simak bersama. Dari ayobandung.com ya, RUU ASN sudah dibahas sejak lama, yaitu 7 tahun lamanya, namun tak kunjung rampung. Nah, ini ternyata udah lama ya, RUU ASN ini sudah dibahas. Kali ini RUU ASN disebutkan akan disahkan pada sebelum November 2023. Nah, tentu saja ini bertepatan dengan yang sesuai dengan peraturan ya, bahwa honorer ini akan dihapus ya untuk tahun 2023 ini yaitu November ya. Nah, ini semoga RUU ASN yang mengatur ya mengenai ketentuan P3K ataupun ASN pada umumnya ya akan ditetapkan yang terbaru. Hal tersebut telah dinyatakan ya oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada acara Town Hall Meeting BRIN di Jakarta. RUU ASN mudah-mudahan segera diketok bulan September ini setelah 7 tahun tidak disahkan, ungkapnya. Ini kata Menpan RB. Acara tersebut ditujukan untuk menentukan arah reformasi birokrasi sebagai prioritas utama pembangunan nasional demi tercapainya tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik dengan jargon menuju Indonesia Emas 2024. Hal ini tentunya mendorong keadilan peraturan hukum bagi seluruh tenaga honorer dan P3K. Nah, ini RUU ASN ini ya, undang-undang ASN ini tentunya sangat diharapkan sekali ya, agar segera ditetapkan ya oleh DPR, agar status maupun
mengenai hak-haknya, mengenai kepastian ya, honorer dan P3K ini akan diketahui ya, akan ditetapkan, sehingga akan terjadi ketenangan ya dari pihak honorer maupun P3K, karena jaminan untuk para honorer akan diangkat ya menjadi ASN P3K, maupun setelah lolos P3K juga akan menerima ya kepastian mengenai kesejahteraan, penggajian, hak-haknya, maupun mengenai uang pensiun ya. Baik, kita lanjutkan. Terdapat beberapa poin penting dalam RUU ASN yang akan disahkan bulan September ini. Mudah-mudahan bulan ini ya. Poin-poin tersebut memberikan keuntungan yang jelas bagi P3K dan tenaga honorer. Nah, tentunya harapan ditetapkannya RUU ASN ini ya akan memberikan keuntungan yang jelas ya bagi P3K maupun tenaga honorer. Poin itu adalah penetapan kebutuhan dan kesejahteraan ASN, penataan tenaga honorer, penguatan sistem dan digitalisasi pengelolaan ASN. Nah, ini RUU ASN ya intinya. Pengesahan RUU ASN menjadi salah satu solusi atas permasalahan panjang pada 2,3 juta tenaga honorer. Mengenai kepastian statusnya juga P3K yang dapat uang pensiun. Ya, mengenai kepastian statusnya P3K yang tak dapat pensiun apakah dapat ya. Nah, ini pada setelah RUU ASN disahkan nanti P3K dipastikan mendapat uang atau dana pensiun. Nah, sebelumnya ya, sebelum ada rancangan undang-undang ASN, ini P3K belum jelas apakah dapat pensiun apa tidak. Nah, setelah adanya RUU ASN ini, di situ tercantum ya, ditetapkan bahwa P3K dipastikan mendapat dana pensiun. Nah, tentunya ini berharap ya P3K itu akan dapat dana pensiun seperti PNS lainnya. Nah, tentunya jika undang-undang ASN ini ditetapkan ya, makanya kita berharap segera ditetapkan. Dan kepastian honorer juga akan ada ya di sini di rancangan undang-undang ASN ini, honorer itu akan diangkat ya semuanya ya menjadi ASN P3K. Lalu bagaimana dengan skema pemberian dana pensiun tersebut kepada P3K? Apakah sama dengan PNS? Nah, mari kita simak bersama. Pemberian dana pensiun berbeda dengan PNS ya. Skema dana pensiun P3K menggunakan skema defined contribution, sedangkan PNS menggunakan skema defined benefit ya. Skema defined contribution bagi P3K dilakukan dengan melibatkan karyawan dan lembaga untuk membayar iuran per bulan sebanyak sekian persen dari gaji yang telah ditentukan, yang kemudian diinvestasikan untuk dibagikan kembali setelah P3K pensiun, sehingga fokusnya lebih kepada jumlah besaran iuran per bulan, bukan nominal dana pensiun yang pasti di akhir masa bekerja. Nah, ini adalah skema defined contribution ya bagi P3K. Nominal uang pensiun yang akan diberikan pun bergantung pada berapa hasil investasi yang didapat. Sehingga dalam hal ini untung atau tidaknya P3K saat pensiun sangat bergantung pada kegiatan investasi tersebut. Jika uang gaji yang diinvestasikan berjalan lancar,
maka keuntungan pensiun P3K akan diberi hak dan jumlahnya akan bergantung pada investasi tersebut. Sedangkan skema defined benefit ya untuk PNS yaitu manfaat pasti dana pensiun yang nominalnya sudah ditetapkan oleh perusahaan sejak awal bekerja karena uang yang didapat merupakan hasil iuran pegawai dan dana dari lembaga pemberi kerja. Berdasarkan pada skema dana pensiun tersebut, skema PNS nampaknya lebih menguntungkan pegawai karena bagaimanapun hasil investasi nominal uang pensiun tetap harus diberikan dan tak bisa dirubah. Nah itu ya perbedaan dari pemberian pensiunan ya, pensiun untuk P3K maupun untuk PNS ya. Nah ini sekilas ya Bapak Ibu sahabat P3K, itulah perbedaan mengenai skema pensiunan ya, dana pensiun untuk P3K maupun PNS serta ketetapan ya di dalam rancangan undang-undang ASN ini bahwa ada kepastian P3K itu akan mendapat dana pensiun. Yang kedua, dari RUU ASN ini ya ada kepastian tenaga honorer ini akan bisa diangkat ya menjadi ASN P3K ya. Demikian Bapak Ibu sahabat P3K ya, para honorer juga ya. Semoga ya tetap semangat ya di dalam menjalankan tugas pengabdiannya, tetap optimis ya di dalam mengikuti perkembangan ya ketetapan pemerintah ya yang memikirkan masalah honorer maupun P3K ini serta kesejahteraan yang akan diterima jika RUU ASN ini akan ditetapkan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan dukung selalu channel Preno Berbagi dan Up to Date Mas Guru dengan cara subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke rekan-rekan grup WA lainnya ya agar bisa mendapatkan pencerahan. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.